Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila pada akhir tahun ini atau Oktober 2025 Prabowo bila belum bisa menekan harga-harga barang terutama sembako, tidak bisa menekan, tidak bisa mengendalikan harga-harga barang, tidak terkendali, naik-naik terus, dan dolar juga makin berkibar, lapangan kerja makin susah, PHK di mana-mana, kejahatan merajalela karena orang susah nekat berbuat apa saja demi membeli sebambu beras. Maka Prabowo dan pemerintahannya akan sangat berbahaya, sangat sulit untuk menerobos permasalahan yang ada di depannya saat ini, karena dalam jangka setahun belum ada kemajuan. Yang ditandai pada saat ini sudah 6 bulan, masih tidak ada suatu kejelasan arah program Prabowo dalam pemerintahannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui usaha-usaha ekonomi, terutama usaha kecil, mikro dan menengah, atau usaha retail di desa-desa di pelosok negeri. Maka pada akhir tahun tentu sulit dicapai. Ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Prabowo. Prabowo sepertinya masih sangat bersemangat dengan ide-ide dan gagasannya, dengan retorika pidatonya yang menggebu-gebu dengan tangan, mimik, wajah, muka, badan, semuanya bergerak di atas podium. Kadang-kadang terjadi suatu pertentangan antara pidato pertama dengan pidato kemudian. Yang dia katakan hari ini putih, ternyata berapa hari kemudian dalam pidato tempat lain dikatakan kuning atau merah atau hijau. Ya begitulah sekarang yang kita saksikan dalam segala ucapan-ucapan Prabowo. Oleh karena itu, kita memang sangat mengharapkan, rakyat sangat mengharapkan supaya kondisi negara cepat stabil ekonomi, stabil politik, stabil hukum, dan kejahatan akan berkurang. Ini kalau kita baca di media online atau media on stream, itu rata-rata kejahatan sangat mengerikan. Kadang-kadang masalah kecil, orang mau membunuh, memutilasi. Yang banyak adalah para pemuda membunuh pacarnya karena dituntut untuk menikah. Kemungkinan si pemuda belum siap untuk menikah. Malah orang-orang yang sudah ada kerja tetap seperti tentara angkatan laut dan juga pegawai negeri dan juga karyawan-karyawan perusahaan, banyak sekali kejadian membunuh pacarnya, membunuh istri. Sedangkan para pedagang hampir tidak ada. Ini menunjukkan kepanikan rakyat terhadap suatu kondisi dan situasi yang sangat dilematis. Dia harus mencari kehidupan yang masih belum kahwin, kehidupan untuk dirinya dan kehidupan untuk masa depannya, untuk berkeluarga. Yang sudah kahwin, punya istri, punya anak, harus dicari kehidupan, jaminan kehidupan untuk keluarganya. Tetapi kondisi yang dia lalui semuanya berduri, semuanya terhalang
oleh regulasi, oleh kebijakan-kebijakan yang secara teori mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan apa-apa oleh pemerintah ini. Jadi rakyat hanya terduduk diam, tidak bisa melangkah, tidak bisa bangkit melangkah untuk mencari nafkah. Karena tidak berputar ekonomi, uangnya tidak berputar. Di mana uang nggak tahu. Sama siapa uang ini tidak tahu. Tidak ada di pasaran, tidak ada di pasar, tidak ada di lumbung-lumbung ekonomi dalam perdagangan di seluruh negeri, atau di pertanian, atau di kehutanan, atau di transportasi. Sangat kecil, memang ada, tetapi tidak meningkat, sehingga makin hari rakyat makin panik dan mereka mengambil tindakan sendiri-sendiri, tidak peduli masalah salah atau betul. Ini sangat berbahaya ke depan. Jadi Prabowo sekarang harus ada langkah yang ditentukan, apa yang harus dilakukan sehingga cepat bisa dilaksanakan, bukan hanya dipidatokan atau dibicarakan atau didiskusikan atau dalam rapat-rapat. Bukan itu, bukan dalam ruangan, bukan di atas meja, di lapangan, di pasar, di tempat-tempat berputarnya ekonomi. Itu harus bergerak sehingga rakyat bisa percaya dan bersemangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.